Sebanyak 3 unit pesawat dikerahkan untuk mengirim bantuan logistik bagi warga Gaza di Palestina. 2 diantaranya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Menurut rencana, bantuan akan tiba di Gaza dalam waktu 2 hari. Dan ini wawancara jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan bersama Kadispen AU Marsma Agung Sasongkojati. Saudara, baru saja Presiden Joko Widodo melepas 2 Hercules untuk berangkat ke Palestina. Tentu saja keberangkatan ini dalam rangka untuk misi kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan. Nah, terkait dengan bantuan yang diberikan, saat ini di samping saya sudah ada Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, yaitu Marsikal Pertama Agung Sasongkojati. Kadis, ini kan di belakang kita sudah ada 2 Hercules untuk berangkat ke Palestina. Ini cukup menarik. Terkait dengan bantuan, Kadis, ini kira-kira untuk jumlah ada berapa ton bantuan ini? Tepatnya adalah masing-masing adalah sekitar 12,5 ton per pesawat. Kita mengirim 2 pesawat Hercules. Ini kan kita melihat bantuan itu kan seperti kotak ya. Apa saja isinya kan di situ? Masing-masing pesawat itu 12,5 ton, jadi ada 24 palet. Dalam palet itu berisi kotak-kotak, yang mana kotak itu berisi macam-macam. Ada yang berisi makanan dan kemudian obat-obatan, selimut, kemudian untuk popok untuk bayi, pembalut wanita, dan kebutuhan lain yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah biasa hidup dengan baik. Jadi insya Allah ini akan sangat membantu bagi teman-teman di Gaza sana yang sedang dalam serangan daripada negara lain. Ini kan kalau kita lihat kan berangkatnya menggunakan Hercules ya, beda dengan pesawat komersil. Tentu saja penerbangannya tidak secepat pesawat komersil. Untuk perjalanan, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Perjalanan tidak bisa langsung dalam sehari, dia akan loncat-loncat hop. Karena juga tergantung cuaca juga. Kira-kira kita akan sampai di sana dalam waktu 2 hari. Pertama akan sampai ke Aceh, dari Aceh akan ke Myanmar menuju Delhi, dari sana akan nyebrang menuju ke Sinai, Mesir. Nah, terkait dengan kemampuan ini sebenarnya untuk kapasitas yang diangkut, ini sebenarnya sudah kapasitas maksimal nggak sih Kadis, atau mungkin ini cuma setengahnya saja sebenarnya? Ini sudah mendekati maksimal, jadi masalah daripada bantuan ini kan bukan beratnya, tapi masalahnya adalah volumenya. Nah ini yang mungkin agak sulit kalau menggunakan pesawat biasa dan kemampuan mendarat di dataran atau di landasan-landasan yang tidak disiapkan unprepared airstrip itu bagus. Jadi Hercules kita memang Hercules yang cukup bagus dan handal dan kita digunakan untuk segala macam operasi militer dimanapun. Terima kasih Kadis. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara saya dengan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsikal Pertama Agung Sasongkojati. Kita bisa melihat terkait bantuan yang dikirimkan ini dalam rangka untuk operasi kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa adanya perhatian dari pemerintah Indonesia, khususnya TNI dalam rangka mengirim bantuan logistik. Diharapkan dengan adanya bantuan logistik ini, masyarakat Palestina yang saat ini sedang menderita bisa sedikit terkurang rasa sakitnya, rasa mungkin penderitaannya dengan adanya bantuan ini. Jona Hamonangan, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Perlu dipahami, saudara, rute pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Gaza mulai dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, lalu melewati Aceh dan Yangon, Myanmar, berlanjut ke New Delhi, India, lalu Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemudian diteruskan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, hingga ke El Arish, Mesir, untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina. Konflik Israel-Hamas di Palestina masih terjadi dan bantuan dari dunia internasional mulai berdatangan. Apa saja sebetulnya kendala pengiriman bantuan dan seperti apa kondisi warga Gaza di sana saat ini? Beruntung saat ini pukul 12 siang waktu setempat kami bisa tersambung melalui sambungan dalam jaringan dengan relawan Mercy di kota Gaza, Palestina dengan Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tantangan yang ada sekarang, apa kabar Anda dan teman-teman Mercy di sana, Mas? Alhamdulillah saya dan relawan Mercy lainnya dalam keadaan sehat dan juga WNI yang ada di jalur Gaza dalam keadaan sehat walafiat. Kabar baik, insya Allah semoga menyertai teman-teman semua di sana. Hal pertama yang mungkin saya mau cari tahu soal akses bantuan. Sebetulnya sampai dengan detik ini, Mas, akses bantuan datang dari mana saja dan dalam bentuk apa saja? Ya, memang sepengetahuan yang kami terima dari jalur Gaza, sudah ada beberapa bantuan truk-truk yang sudah masuk ke jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Namun bantuan-bantuan tersebut belum bisa tersebar luas
ke seluruh jalur Gaza, mengingat memang pihak militer Israel sampai detik ini juga masih terus membombardir ke seluruh jalur Gaza. Pada hari ini juga Rumah Sakit An-Nasr yang ada di kota Gaza juga turut menjadi sasaran target pihak militer Israel. Akibatnya banyak korban jiwa dan korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit. Dan juga sejak tadi malam juga jam 6 sampai jam 9 waktu Gaza sendiri, pihak militer Israel kembali melancarkan serangan ke sekolahan milik PBB, yang dimana sekolahan itu menampung banyaknya korban, menampung banyaknya warga yang mengungsi ke tempat tersebut. Akhirnya puluhan korban luka-luka dan juga belasan korban meninggal, dan banyak dari mereka juga dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Hambatan akses, kemudian konflik masih berkecamuk di sana. Apakah kondisinya dengan kebutuhan yang datang itu sudah mencukupi atau masih ada kebutuhan mendasar yang patut disegerakan untuk saat ini kondisinya, Mas? Ya, memang yang sangat urgent adalah bahan bakar, di mana di seluruh jalur rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza saat ini mengalami krisis bahan bakar. Contohnya saja Rumah Sakit Indonesia tempat kami berada saat ini, mereka memiliki 2 generator pembangkit listrik. Namun saat ini hanya satu saja yang menyala untuk mengalirkan aliran listrik ke Rumah Sakit Indonesia. Satu generator lainnya mengalami kerusakan dan juga sudah mengalami kehabisan bahan bakar. Tentunya juga dari selain bahan bakar juga tentunya obat-obatan tentu menjadi bahan urgen untuk dibagikan ke masyarakat Palestina, terutama di rumah sakit, karena di Rumah Sakit Indonesia sendiri juga pantauan kami banyak pasien-pasien yang belum mendapatkan obat. Sudah berhari-hari mereka belum mendapatkan obat dan juga belum mendapatkan penanganan dari tim medis yang ada di jalur Gaza, mengingat tercatat lebih dari 107 tim medis yang di jalur Gaza meninggal. Akibatnya dengan angka tersebut mengurangi tim medis yang bekerja 24 jam menangani pasien-pasien yang terus sampai detik ini dilarikan ke rumah sakit termasuk Rumah Sakit Indonesia. Mungkin bisa didetailkan lagi lebih lanjut, Mas, dengan kondisi yang ada sekarang untuk akses bantuan itu bisa masuk ke Gaza itu bagaimana prosedurnya sekarang? Ya, memang pada hari Rabu kemarin pemerintah Mesir ataupun Israel juga sudah membuka pintu yang ada di perbatasan Rafah. Namun berita yang saya dengar 300 orang lebih bisa keluar dari jalur Gaza. Puluhan lainnya adalah korban luka-luka dan juga sisanya adalah warga asing. Dan berita yang saya dapatkan hanya beberapa truk saja yang bisa masuk ke jalur Gaza, sedangkan ratusan truk masih terus mengantri untuk mendapatkan izin masuk ke jalur Gaza. Tentunya kami berharap semoga pintu perbatasan ada di Rafah segera dibuka agar juga bantuan dari Indonesia juga bisa masuk ke jalur Gaza dan tersalurkan ke masyarakat yang saat ini memang sangat membutuhkan. Dan ini perlu juga menjadi perhatian buat pemerintah karena kan kiriman bantuan sudah berjalan saat ini. Titik mana saja mungkin masih terisolasi dan kiranya perlu ekstra perhatian begitu untuk bisa dikirimkan secara merata bantuan-bantuan di sana. Ya, bantuan-bantuan memang perlu dibagikan ke titik-titik di mana ke seluruh titik ya di jalur Gaza, terutama di rumah sakit yang saat ini masih beroperasional. Perlu diketahui memang sudah banyak rumah sakit, belasan rumah sakit, bahkan puluhan rumah sakit sudah berhenti total karena kehabisan bahan bakar dan juga stok obat-obatan. Sehingga banyak warga yang memang saat ini belum mendapatkan obat dan juga penanganan dari tim medis karena minimnya obat-obatan dan juga tim medis yang ada di rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Tidak hanya soal akses bantuan untuk masuk ke Gaza, tapi juga masalah pemulangan warga negara Indonesia yang juga tampaknya masih menghadapi tantangan tersendiri di situ. Bahkan sempat ada kabar kesulitan warga untuk dievakuasi ke arah Mesir. Itu tantangan itu masih samakah begitu dan apa kesulitan yang sebetulnya dihadapi di sana, Mas?
Ya, memang kabar yang kami dapatkan juga sudah ada sebagian WNI yang sudah berhasil dievakuasi keluar dari jalur Gaza dan mereka sudah sampai ke Mesir pada Kamis lalu. Namun sebagian WNI yang ada di jalur Gaza juga masih terus mengusahakan untuk mengevakuasi diri mereka ke luar jalur Gaza. Namun saya dan juga dua relawan Mercy lainnya sampai saat ini memutuskan untuk tetap berada di jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat terutama di rumah sakit di Indonesia karena memang sampai saat ini tantangan yang dialami oleh masyarakat jalur Gaza sendiri adalah bom-bom yang masih terus dilancarkan. Bahkan saya juga melihat dari media sosial masyarakat yang mengungsi ke jalur Gaza ke selatan mereka dibom massal oleh pihak militer Zionis Israel. Tentunya dalam keadaan ini tidak mudah untuk warga untuk mengungsi keluar dari jalur Gaza baik warga Palestina maupun warga asing lainnya. Doa terbaik untuk Anda bersama dengan teman-teman Mercy, warga negara Indonesia memutuskan untuk tetap bertahan di Gaza, Palestina. Mas Fikri, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat selalu selama berada di sana, Mas. Assalamualaikum.